Kejaksaan itu adalah dominus litis, yaitu pengendali penanganan perkara. Di mana jaksa merupakan satu-satunya badan yang berwenang untuk menentukan suatu perkara apa layak atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Di mana asas dominus litis ini memberikan konsekuensi bahwa pengendali kebijakan penuntutan di suatu negara, khususnya di Indonesia, itu harus dilakukan di satu tangan, yaitu di Jaksa Agung, selaku penuntut umum tertinggi. Di mana dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dikatakan bahwa Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi. Dan ini kalau dikaitkan dengan prinsip single prosecution system, di mana ini mencerminkan bahwa sebagai jaksa penuntut umum tertinggi dalam negara, di mana menyebutkan bahwa kejaksaan adalah satu-satunya yang tidak satu kesatuan yang tidak terpisahkan, and underbar, seperti itu. Ya, artinya bahwa penuntutan harus ada di satu lembaga, yaitu di kejaksaan, agar terpelihara satu kesatuan kebijakan di bidang penuntutan, sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerjanya, seperti itu. Kemudian di lain sisi, di pidana militer ada dikenal namanya auditor, di mana auditor jenderal melalui Panglima itu bertanggung jawab kepada Jaksa Agung dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam hal penuntutan. Nah, keterbatasan relasi antara kejaksaan dengan auditorat, khususnya auditorat jenderal, di mana ada keterbatasan relasi fungsional. Hanya terdapatlah kendala-kendala dalam hal penanganan perkara. Nah, dari sinilah muncul gagasan, ide, kebijakan, lahirnya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia, di mana di dalamnya dibentuklah salah satu Jaksa Agung, yaitu Jaksa Agung Pidana Militer, Jaksa Agung Muda Pidana Militer, di mana tugas dan fungsinya adalah mengkoordinir penuntutan yang dilakukan oleh auditorat, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa di kejaksaan dibentuk Jaksa Agung Pidana Militer. Dan di Indonesia hanya 20 kejaksaan tinggi yang mempunyai asisten pidana militer. Nah, di mana ke-20 provinsi itu adalah provinsi-provinsi yang di wilayahnya ada kodam. Ada kodam. Di Indonesia ada 20 kodam. Maka di Indonesia dibentuklah 20 asisten pidana militer di 20 kejaksaan. Termasuk Sulawesi Utara yang membawahi Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tengah. Sesuai wilayah, ada tiga sesuai dengan wilayah hukum Kodam 13 Merdeka. Menyapa sahabat kita semua.